Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Najwa Kusuma dengan NIM E2110781. Di sini saya akan mereview materi Hukum Administrasi Negara pertemuan 10. Peran hukum administrasi negara dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Di Indonesia, korupsi sudah menjadi rahasia umum dan berimplikasi luas dalam kehidupan masyarakat. Tidak ada bidang kehidupan yang tidak tercemar oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme. Konsep dasar korupsi berasal dari bahasa Belanda yang berarti corruption, adalah kerusakan, keburukan yang mencemarkan nama baik. Maka korupsi oleh Purwadarminta adalah perbuatan buruk seperti menghapus uang, menerima sogokan, dan sebagainya. Peran hukum administrasi negara dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. 1. Pengawasan hukum penyelenggara pemerintahan. Pengawasan dilakukan untuk melihat apakah keuangan tersebut diperoleh dengan cara dan sumber yang sah dan bagaimana menggunakan keuangan tersebut tanpa melanggar norma hukum. 2. Perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep demokrasi sebagai landasan untuk mewujudkan pemerintahan demokratis. Bila pemerintah terus melibatkan rakyat, prosesnya transparan, masyarakat dapat mengontrol melalui saluran yang dilakukan oleh sistem politik. 3. Reformasi segala aspek yang berkaitan dengan pemerintah. Reformasi birokrasi menjadi isu yang sangat kuat untuk diwujudkan. Kesimpulannya, korupsi merajalela di masyarakat, baik dalam jumlah kasus maupun kerugian negara. Maka dari itu, pemerintah harus memiliki fungsi dan peran hukum tata usaha negara dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Fungsi hukum administrasi negara dalam upaya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Peran HAN dalam pemerintahan sangat mempengaruhi kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dan suatu negara dalam usaha mencapai tujuan suatu negara. Eksistensi pemerintah dalam konsep welfare state Indonesia. Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara dan dengan mengupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang. Tindakan pemerintah dalam negara hukum ada dua macam, yakni tindakan nyata dan tindakan hukum. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum karena dalam negaranya terdapat prinsip asas legalitas. Supaya hukum administrasi negara dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, hukum publik negara dianggap sebagai organisasi jabatan pemerintah. Lembaga hukum publik memiliki kedudukan yang mandiri dalam statusnya. Hukum privat. Manusia sebagai subjek hukum menciptakan badan hukum yang merupakan ruang lingkup perdataan, pengawasan internal, penyelenggaraan pelayanan publik. Pengawasan ini dilakukan pada setiap institusi, korporasi, dan badan hukum yang semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik dan pengawasan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik. Pengawasan ini dilakukan oleh masyarakat, ombudsman, dan legislatif. Pengawasan oleh legislatif. Pengawasan ini dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat, baik pusat maupun daerah, atau pengawasan representatif. Kesimpulannya bahwa setiap tindakan pemerintah, baik dalam pengaturan ataupun dalam pelayanan, harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan legalitas. Cukup sekian review materi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.